Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Kemudian kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kenyataannya, Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan di Indonesia. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Hal itu memaksa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang satu ini dibahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Usulan mengenai Dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian secara tertulis, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Supomo. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin.
Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukodimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukodimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI pun dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Raji Manwedyo Diningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Sementara patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air, atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Dengan adanya sikap nasionalisme, para pemuda bangsa akan lebih peduli terhadap keadaan bangsa dan negaranya. Apabila telah adanya sikap nasionalisme pada diri seseorang, maka akan timbul rasa patriotisme terhadap bangsanya. Rasa patriotisme tidak hanya harus berjuang demi bangsanya seperti pada zaman penjajahan dulu. Salah satu sikap atau cerminan sikap patriotisme yaitu dengan adanya kemauan untuk menuntun bangsanya ke arah yang lebih baik. Berikut contoh nasionalisme dan patriotisme zaman sekarang.
Yang pertama adalah belajar, kemudian bersikap kritis, ketiga membayar pajak tepat waktu, keempat menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah, yang kelima menggunakan produk dalam negeri.